Halo hai anak-anak hebat, kali ini Miss Cinta akan membahas tuntas mengenai pembahasan soal perbandingan vektor. Yuk kita langsung ke pembahasan soalnya. Oke, kita langsung aja eksekusi soal yang pertama. Nyatakan vektor-vektor posisi dari titik-titik berikut dengan vektor A dan vektor B. Jika yang bagian A, C membagi AB dengan perbandingan 3:7, kemudian bagian B-nya D membagi AB dengan perbandingan 4:-1. Nah, soal ini diambil dari Viva Pakarindo uji kompetensi 8 ya. Jadi bisa anak-anak cek, kalau misalnya punya buku Viva Pakarindo bisa dicek soal nomor 1-nya sangat persis. Nah, cara pembahasannya seperti ini. Kita boleh membuat gambarnya terlebih dahulu. Apabila ada bayangan gimana sih bentuk vektor-vektornya kalau digambar, boleh, atau langsung dihitung juga boleh. Oke, untuk yang pertama coba Miss gunakan gambar dulu ya biar lebih memahami. Nah, ini yang bagian A. Oke, ini misalnya kita buat ruas garis. Oke, nah ini yang bagian A. Nah, di sini itu karena ini perbandingannya 3:7 ya, positif ya. Berarti A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, C-nya membagi AB, berarti A ke C itu perbandingannya 3. Berarti kurang lebih di sini ya, kita anggap di sini. Nah, di sini dia C-nya. Jadi dari sini ke sini, itu dia 3. Kita buat di atasnya aja 3. Kemudian kalau dari C ke B itu 7. Nah, kayak gini jadinya ya. Atau kalau dalam bentuk penulisannya itu AC banding CB itu sama dengan 3:7. Bisa dipahami ya. Jadi C bagi AB dengan perbandingan 3:7 itu artinya AC banding CB itu 3:7. Nah, cara perhitungannya gimana? Ingat ya konsep yang dulu itu, yang dekat dengan yang dekat dikalikan, kemudian yang jauh dengan yang jauh. Kalau dari sini 3-nya dengan B, 7-nya dengan A. Oke, kita coba. Berarti kita mencari vektor-vektor posisi dari titik-titik berikut dengan vektor A dan vektor B. Oke, berarti caranya itu seperti ini. Vektor posisi C itu sama dengan 1 per, ingat ya, rumus yang sudah Miss berikan di video sebelumnya. Perbandingan ini dijumlahkan. 3 ditambahkan 7 berarti berapa? 10. Ya, bagus, 10. Kemudian dikalikan, ini nih perbandingannya. 3 kali yang dekat B. Berarti B-nya itu kita tulis aja. Oh ya, kan ini dalam bentuk vektor A dan vektor B ya. Berarti 3 vektor B ditambahkan 7 vektor A. Nah, udah selesai nih. Tapi biar lebih cantik, ini biar sesuai alfabet ya. 1/10. Ini kita 7A-nya di depan. Kemudian ditambahkan 3B. Kayak gitu ya. Ingat, rumusnya itu seperti ini. Misalnya vektor posisi C itu, ini rumusnya nih ya anak-anak ya. 1/M tambah N, ini perbandingannya 3/7 dikalikan M, kalikan dengan B, kemudian ditambahkan N dikalikan dengan A. Nah, ini rumusnya. Kalau ada yang mungkin lupa rumusnya gimana ya Miss ya, nah ini dia rumusnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi 1/M tambah N itu artinya 1/3/7, kemudian dikalikan 3 kali B-nya, kemudian vektor B-nya maksudnya, kemudian 7 dikalikan vektor A-nya. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, gimana nih dengan soal yang nomor 1B? Ini kan ada negatifnya ya. Oke, berarti dia membagi AB dengan perbandingan 4:-1. Berarti dia kayak gini nih ya tulisannya ya. Kalau kita terjemahkan, dia AD banding DB itu sama dengan
4 banding negatif 1. Ingat ya, kalau ini AD itu berarti ini banding DB. Oke, 4 banding negatif 1 berarti AD-nya itu 4, DB-nya itu negatif 1. Oke, jadi seperti ini dia kurang lebih. Nah, titiknya di sini A-nya, karena ini 4 ya, berarti dia positif ke kanan. Nah, di sini dia. Ini 4. Nah, ini sih D. Kemudian D ke B, ini kita lanjutin itu, dia negatif, berarti nggak ke sini ya. Bukan ke sini arahnya, tapi berbalik. Nah, kita anggap negatif satunya di sini deh. Ini kurang lebih perbandingannya. Di sini B-nya, oh berarti dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini adalah negatif 1. Seperti itu ya. A ke D itu 4 perbandingannya, kemudian D ke B itu negatif 1. Ya. Ini kalau diterjemahkan nih dalam bentuk tulisannya, ini dalam bentuk geometrisnya. Nah, berarti kan rumusnya kita sebelumnya sama. Vektor posisi D berarti sama dengan 1 per dijumlahi ini 4 ditambahkan negatif 1, 3, kemudian dikalikan 4 kali B, 4 vektor B, kemudian ditambahkan negatif 1 kali vektor A. Berarti ini biar lebih cantik, ini kalau dari segini aja udah benar, kita biar lebih cantik, negatif 1 kali A, negatif A ditambahkan 4B, kayak gini ya jadinya ya. Soal berikutnya ini diambil dari uji kompetensi 8 juga, bagian 2A nya ya. Vektor posisi titik A dan B berturut-turut adalah vektor A dan vektor B. Titik P itu terletak pada ruas garis AB, sehingga AP berbanding PB itu sama dengan 3 banding 4. Tentukan vektor posisi titik P. Oke, berarti kan AP banding PB itu 3 banding 4. Kita coba sekarang tidak menggunakan gambarnya. AP banding PB sama dengan 3 banding 4. Berarti kalau ingin mencari tahu titik P ini kan titik P udah di tengah-tengah ya dia, berarti bisa langsung kita cari aja vektor posisi P-nya itu sama dengan 1 per 3 tambah 4, kemudian dikalikan perbandingannya 3, dikalikan berapa ya? Dikalikan ini, si B, lebih dekat ya. Oke, berarti 3 dikalikan vektor posisi B, kemudian ditambahkan dengan 4, dikalikan dengan A. Berarti sama dengan 1 per 7, 4A ditambahkan 3B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan koordinat titik P yang terletak pada garis AB jika titik A-nya ini 3,1 dan titik B-nya 5,-1. Perbandingannya itu AP berbanding PB 3 berbanding 1. Oke, kita catat dulu ya. Berarti AP berbanding PB itu kan sama dengan 3 berbanding 1. Nah, kali ini diminta mencari tentukan koordinat titik P, tapi menggunakan cara perbandingan dalam bentuk vektor ya, biar lebih mudah. Jadi nanti vektor posisinya dari P itu kita ubah aja langsung jadi koordinat titik ya. Nah, berarti vektor posisi titik P itu kan sama dengan 1 per 3 tambah 1, 4. Kemudian perbandingan 3 dikalikan vektor posisi B, 5, negatif 1, kemudian ditambahkan dengan 1 dikalikan, kita nggak perlu tulis satunya ya, jadi dikalikan vektor posisi A, 3, 1. Berarti akan menjadi sama dengan 1 per 4, ini 15, ini negatif 3, 3 kali 5, 15, 3 kali negatif 1, negatif 3, kemudian ditambahkan 3, 1. Berarti jadinya 1 per 4, 15 tambah 3, 18. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. Oke, kemudian kita langsung jadikan aja. Vektor posisi P itu sama dengan 18 dibagi 4, berapa? Oke, kita tulis kayak gini dulu, 18 per 4, negatif 2 per 4. Nah, sekarang masih bisa disederhanakan.
sama-sama dibagi 2, berarti jadinya 9/2 negatif 1/2. Ini baru vektor posisinya ya. Sedangkan yang diminta di soal adalah koordinat titik P. Berarti titik P ini sama dengan 9/2, negatif 1/2. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4. Tentukan koordinat suatu titik pada garis hubung titik A-nya 3, negatif 2, negatif 1 dan B-nya 7, 2, negatif 9 di dalam dan di luar dengan perbandingannya 1/3. Nah, kita yang perbandingan di dalam dulu kita kerjakan. Nah, misalnya garisnya seperti ini. Biar lebih memahami garisnya kita kecilkan sedikit. Nah, jadi perbandingan di sini A-nya, di sini B. Oke. Kemudian titik, kita anggap titik P ya, yang di dalam ini ya. Titik P-nya itu di sini berarti. Karena perbandingannya itu 1, ini satunya di sini, berbanding P ke B itu adalah 3. Jadi AP berbanding PB itu sama dengan 1/3. Nah, kita langsung bisa jawab ya. Ini Miss gunakan seperti biasa, tetap menggunakan perbandingan vektor dengan dalam bentuk vektor. Berarti 1/1 tambah 3, 4. 1 dikalikan dengan vektor D. Jadi 7, 2, negatif 9. Kemudian ditambahkan 3 dikalikan vektor A. 3, negatif 2, negatif 1. Oke, berarti jadinya 1/4 dikalikan ini 7, 2, negatif 9, kemudian ditambahkan dengan 3 kali 3 itu 9, 3 kali 2 negatif 6, 3 kali negatif 1 negatif 3. Berarti jadinya 1/4, 7 ditambahkan 9 berapa? Ya, 16. Dan 2 ditambahkan negatif 6, negatif 4, negatif 9 ditambahkan negatif 3, negatif 12. Ini semua bisa dibagi 4 ya, enak nih. 16 dibagi 4 itu 4, negatif 1, negatif 3. Nah, jadi titik P-nya itu akan menjadi seperti ini. Titik P-nya akan jadi 4, negatif 1, negatif 3. Oke. Berikutnya yang perbandingannya di luar ya. Nah, kalau gitu, ini kan tadi positif-positif ya, pasti perbandingannya di dalam. Nah, sekarang kalau dijadikan negatif salah satunya, berarti kita coba di sini kita titik P-nya di sini. Atau biar nggak sama, kita ganti jadi titik Q ya. Tadi kan udah titik P, nah sekarang titik Q-nya di sini nih. Titik Q-nya di sini berarti 1 berbanding, kita gunakan negatif 3. Berarti di sini adalah titik A-nya. Jadi A ke Q itu dia satu-satuan ya. Namun dari Q ke B, B-nya kita anggap di sini karena dia berbalik arah ya. Jadi dia negatif berapa? 3. Jadi perbandingannya itu AK berbanding Q, B sama dengan 1 berbanding negatif 3. Dari sini ke sini itu 1, Q ke B itu negatif 3. Nah, ini kan udah terlihat ya, kalau dia itu di luar. Nah, berarti vektor posisi Q-nya itu sama dengan 1/1 ditambahkan negatif 3, kemudian dikalikan vektor B 7, 2, negatif 9, kemudian ditambahkan negatif 3, dikalikan dengan 3, negatif 2, ini vektor A-nya ya, negatif 1. Diperoleh 1/-2
Ini 7, 2 negatif 9. Kemudian ditambahkan negatif 9. Benar, negatif 9 ya. Kemudian negatif 3 kali negatif 2, 6. Ini 3. Dan selanjutnya kita jumlahkan yang di dalam kurung. Ini negatif 1/2 dikalikan 7 ditambahkan negatif 9 berarti negatif 2, 8, negatif 3. Negatif 6 maksudnya ya. Negatif 9 ditambahkan 3, negatif 6. Nah, sekarang berarti negatif 2 dikalikan negatif setengah, kan berarti jadinya negatif 2 dibagi negatif 2, 1, 8 dibagi negatif 2 berarti jadinya negatif 4, negatif 6 dibagi negatif 2 berarti jadinya 3. Nah, inilah dia. Titik Q-nya itu titik Q-nya itu 1, negatif 4, 3. Jadi pahami ya. Last but not least, soal nomor 5. Diketahui koordinat titik A negatif 6,4 dan B 4, negatif 1. Jika perbandingan dari vektor AP berbanding AB sama dengan 3 berbanding 5, maka koordinat titik B itu berapa sih? Nah, perbandingan itu kan AP berbanding dengan PB. Berbanding dengan AB ya. AP berbanding dengan AB. Nah, kalau tadi AP berbanding dengan PB kan langsung aja kita gunakan. Namun di sini pertanyaannya titik B. Nah, kalian bisa lihat nih, titik P-nya di sini ya. AP berbanding di sini tidak berbanding PB, tapi berbanding AB. Jadi kita harus mengolah sedikit perbandingannya ini. Nah, kita buatkan dulu gambarnya dan mempermudah. Nah, ini di sini titik A-nya, di sini titik A, kemudian perbandingannya 3 ya. Berarti kurang lebih di sini ini titik P-nya. Jadi A ke P itu kan diwakili dengan perbandingan 3 nih. Kemudian A ke B, berarti dari sini startnya, bukan dari sini. Itu ke titik B 5. Jadi di sini ke sini itu 5. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu titik P ini, kita harus buat perbandingannya seperti ini. AP berbanding dengan PB. Ya. Ini AP berbanding dengan PB. Bukan dari sini. Dari sini kita langsung 3 kalikan vektor B, 5 dikalikan vektor A, salah. Bukan seperti itu. Jadi kita harus jadikan titik P ini berada di tengah-tengah seperti ini ya. Jadi perbandingannya itu kita ubah lagi dari awal 3 berbanding 5, AP berbanding AB-nya, berarti jadinya A ke P kan 3 ya. P ke B jadi berapa nih? Dari A ke B aja udah 5 nih. Dari A ke P 3, berarti 5 dikali 3. Oh, berarti dari P ke B ini kita menemukan suatu perbandingan yang baru, itu 2. 3 berbanding 2. A ke P itu diwakili dengan 3, P ke B itu diwakili dengan 2 ya. Nah, sekarang baru kita bisa cari vektor posisi P-nya itu berarti jadinya 1/3 tambah 2, 5 dikalikan dengan 3 kali vektor posisi B 4, negatif 1, kemudian ditambahkan dengan 2 vektor posisi A negatif 6, 4. Nah, berarti jadinya 1/5, 3 kali 4, 12, 3 kali negatif 1, negatif 3, ditambahkan negatif 12, 8. Sama dengan 1/5, 12 tambahkan negatif 12, 0. Negatif 3 ditambahkan 8, 5. 0 dikalikan 1/5 jelas jadinya 0 ya. 5 dikalikan 1/5, 1. Nah, jadi
titik P-nya 0,1. Terima kasih anak-anak hebat sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk menonton video-video sebelumnya dan tetap stay tune di channel Citasari. Don't forget to like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.